Processing jaringan histologi. Ada 8 tahap pembuatan preparat, yaitu fiksasi, dehidrasi, clearing, impregnasi, blocking, sectioning, staining, dan labeling. Fiksasi merupakan metode untuk mempertahankan komponen sel atau jaringan agar tidak mudah rusak dan tidak mengalami perubahan. Tujuan fiksasi yaitu mengawetkan jaringan, mengeraskan jaringan, menghambat proses pembusukan dan autolisis, dan pemadatan koloid. Larutan fiksasi yaitu aldehida, nitrat, oxidizing agent, merkuri, dan alkohol. Larutan pengawet ada 2 macam, yaitu formalin dan muller. Alat yang digunakan yaitu wadah, label, pensil, dan bahannya bahan fiksasi. Prosedurnya yaitu jaringan dibagi menjadi 3 bagian, besar, sedang, dan kecil. Untuk yang kecil langsung diproses selanjutnya. Kemudian jaringan dimasukkan ke dalam kaset, dan kaset tersebut dimasukkan ke dalam wadah berisi larutan fiksasi. Inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Selanjutnya lakukan proses dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pengeluaran air dari jaringan. Larutannya yaitu alkohol, sukrosa 20%, dan metil alkohol. Alatnya yang digunakan wadah, pinset, pensil, dan label. Bahan untuk dehidrasi. Prosedurnya, siapkan 5 wadah berisi bahan dehidrasi. Isi masing-masing wadah dengan alkohol 50% sampai 90% dan alkohol absolut. Sampel jaringan yang ada di wadah fiksasi dicuci dengan air mengalir. Lalu masukkan jaringan ke dalam alkohol 50% sampai 90% selama 3 jam, di mana setiap 1 jam alkohol diganti. Ambil jaringan, kemudian masukkan ke dalam alkohol absolut selama 1 jam. Selanjutnya proses clearing. Clearing merupakan tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan. Tujuan clearing yaitu agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Impregnasi, proses pengeluaran cairan clearing dan menggantinya dengan parafin. Tujuannya agar jaringan benar-benar bebas dari cairan pembending, karena sisa cairan pembending dapat mengkristal dan saat dipotong menggunakan mikrotom akan mudah robek. Zat impregnasi itu parafin cair panas, paraflas, dan plastik. Prosedurnya yaitu ambil jaringan dari proses akhir clearing, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin cair, masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 sampai 59 derajat Celcius. Inkubasi minimal 2 jam. Blocking yaitu proses pembuatan blok preparat menggunakan parafin. Tujuan blocking yaitu agar mudah saat diiris menggunakan mikrotom. Prosedur blocking memiliki 2 cara, yaitu menggunakan potongan besi berbentuk L dan cara baru menggunakan cetakan dari plastik dan piringan logam. Dengan cara ini, histoplate dari plastik diletakkan di atas piringan logam. Kemudian sectioning. Sectioning merupakan pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuan sectioning yaitu agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis dan direkatkan pada glass object. Alat dan bahannya mikrotom, pisau mikrotom, water bath, glass object, blok parafin, kuas, dan zat perekat atau albumin. Prosedurnya itu persiapannya: siapin pisau mikrotom, siapkan glass object, siapkan water bath, dan siapkan sangkelit atau kuas. Tekniknya, rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom. Kemudian letakkan pada pemegangnya dan kunci dengan kuat.
Letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur suhu kemiringannya sekitar 20-30 derajat Celcius. Atur ketebalan potongan yaitu 5-7 mikrometer. Potong secara teratur sampai mendapatkan potongan yang mengandung jaringan. Pindahkan potongan jaringan ke dalam water bath dengan temperatur 37-40 derajat Celcius. Biarkan sampai si pita parafinnya mengembang. Kemudian tempelkan pita parafin tersebut pada gas objek. Diusahakan jangan sampai pita parafin tersebut terlipat. Selanjutnya, setelah kering dan pita parafin melekat dengan baik, simpan gas objek sampai saatnya diwarnai. Yang ketujuh ada staining, merupakan proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong, sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali. Tujuan staining yaitu agar terjadi proses timbulnya warna pada jaringan. Sinar dengan panjang gelombang tertentu yang berasal dari cahaya, matahari atau lampu mikroskop yang dipaparkan pada sajian yang telah diwarnai akan diserap. Zat warna yang terikat pada jaringan akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu sehingga jaringan akan tampak berwarna. Pewarnaan hematoksilin eosin. Pewarna yang sering digunakan adalah pewarnaan yang dapat digunakan untuk memulas inti dan sitoplasma serta jaringan penyambungnya, yaitu hematoksilin dan eosin. Hematoksilin berfungsi untuk memulas sel dan memberikan warna biru. Eosin digunakan untuk memulas sitoplasmanya dan jaringan penyambung, serta memberikan warna merah muda. Alat dan bahan yaitu preparat, staining jar, cover glass, pewarna hematoksilin eosin, alkohol, silol, dan Canada balsam. Prosedurnya, masukkan preparat ke dalam silol 1 dan silol 2 menggunakan staining jar masing-masing selama 5 menit. Masukkan preparat ke dalam alkohol gradasi menurun dari 90 sampai 50% dan air masing-masing 3 menit. Merupakan proses hidrasi. Masukkan ke dalam larutan hematoksilin beberapa menit, lalu bilas dengan air. Jika masih terlihat biru, cuci kembali dengan air. Kemudian masukkan ke dalam larutan eosin. Masukkan ke dalam alkohol dengan gradasi naik masing-masing 3 menit. Ini merupakan proses dehidrasi. Lalu masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing 3 menit. Ambil preparat dan tutup menggunakan cover glass Canada balsam atau Entelen. Yang terakhir yaitu labeling. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail pada preparat seperti nomor registrasi pasien, nama organ, dan tanggal pembuatan. Tujuan labeling yaitu untuk menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lain. Alat dan bahan yaitu label, spidol, dan preparat. Prosedurnya, ambil preparat hasil pewarnaan, tulis label sesuai dengan identitas pasien, tempel pada preparat.